Pak Hadir di tengah kita yang telah menyampaikan kajian yang pagi itu Al-Mukarram Habib Abdul Rahman Al-Habsyi. Jadi nanti para bapak, para ibu yang ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan ulama seperti apa sih yang diwariskan para nabi kita, pemimpin-pemimpin seperti apa sih yang harus kita taati, seperti kita mentaati kepada Allah, mentaati kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi para bapak, para ibu bisa bertanya melalui grup WhatsApp masjid, bisa bertanya melalui grup WhatsApp ibu-ibu, atau bisa juga ditulis dalam secari kertas. Jadi para panitia disediakan pulpen, kertas untuk ingin bertanya. Jadi bertanya kepada guru kita Mukarram Abdul Rahman Al-Habsyi. Jadi jangan lupa nanti ada ruang pertanyaan, waktu kita sampai jam 6, pertanyaan tanya jawab sekitar 15 menit. Para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Jami Nurul Ikhlas, baiklah, marilah kita sebelum kita memulai kajian Ahad pagi ini dalam rangka menghangatkan suasana hati kita, menambah semangat dalam bertawabul ilmi kita sama-sama melakukan pembacaan sholawat badar yang insya Allah pada pagi hari ini dipimpin kepada Yang Terhormat Bapak Tete Muhayyan untuk memimpin sholawat pagi hari ini. Sini aja belakang. Depan lumayan depan. Nah, sini aja. Sampai masuk TV. Saya itu pada ini ya, pada budel ya. Ya udah, Ustaz. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
ومن حميم ومنكم ما بأهل البدر يا الله صلاة Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin para bapak, para ibu, tetap semangat dalam bertolak ilmi dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita, yaitu dengan ilmu dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Marilah kita simak bersama-sama, kita telah kajian di Ahad pagi ini kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman Al-Habsi. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi 'ibadika as-salihin. Subhanal quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Muslimin muslimat jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, maha menatap segala macam bentuk perilaku kita, maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rangkaian kenikmatan demi kenikmatan kepada kita, baik setelah kita memintanya atau bahkan sebelum kita meminta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang agung lebih banyak menurunkan kepada kita aneka nikmat sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya lah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Karim dalam surat An-Nisa ayat 147,
ma yaqulullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memperlakukan azab atau cobaan atas kalian jika kalian mengarungi kehidupan kalian dengan dua kata in syakartum wa amantum. Jika kalian banyak bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna suatu negeri, suatu kampung, suatu desa, suatu masyarakat, suatu keluarga atau tiap-tiap individu, tiap-tiap orang hidupnya akan jauh dari segala macam bentuk bala, musibah, dan ujian. Jika negeri itu, kampung itu, masyarakat itu, keluarga itu, atau tiap orang dalam hidupnya banyak bersyukur dan kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita masuk dalam pembahasan Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran kenapa kata syukur itu terulang-ulang sebanyak 75 kali. Jumlahnya berbanding sama dengan lawan daripada kata syukur, yaitu bala, juga 75 kali. Inilah mukjizat Al-Quran, jumlahnya sama. Apa hikmahnya? Hikmahnya mereka yang pandai bersyukur, hidupnya akan dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Dan yakinlah kita bahwasanya setiap untayan syukur yang kita persembahkan kepada Allah akan terkembali kepada kita, karena Allah tidak butuh syukur kita sebenarnya. Kita yang butuh syukur itu. Allah tidak butuh. Allah hanya perintahkan kita saja, bukan Allah ini. Bahkan pernah dalam Al-Quran Nabi Musa bilang kepada kaumnya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-8, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Musa bilang sama kaumnya, kalau kalian semua ini ingkar sama Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah, menentang Allah, durhaka sama Allah Subhanahu wa taala, wa man fil ardi jami'an, dan bukan hanya kalian, seluruh penghuni bumi ini ingkar sama Allah Subhanahu wa taala, innallaha la-ghaniyyun hamid. Musa bilang sama kaum, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghaniyyun Hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi syukur yang kita persembahkan kepada Allah tidak akan buat Allah jauh lebih kaya, karena Allah sudah maha kaya. Syukur yang kita persembahkan kepada Allah tidak membuat Allah lebih terpuji, karena Allah sudah maha terpuji. Maka kata Musa bilang, innallaha la-ghaniyyun hamid. Allah maha kaya dan maha terpuji, walaupun kalian semua ingkar sama Allah. Walaupun kalian semua, kata Musa, penduduk bumi ini tidak ada yang beriman kepada Allah, Allah tetap Ghaniyyun Hamid, maha kaya dan maha terpuji. Maka itu kenapa syukur itu diumumkan. Kata wa iz ta'azzana rabbukum. Ingatlah ketika Tuhan kalian mengumumkan, Allah mengumumkan di perusahaan tempat kita kerja ada pengumuman yang dibuat oleh pimpinan perusahaan. Maka apa yang harus dilakukan oleh para karyawan? Yang harus dilakukan oleh para karyawan adalah mematuhi pengumuman tersebut. Kalau dia tidak patuhi, apa yang terjadi? Ada punishment. Ya, ada punishment, ada hukuman, ada SP, ada surat keringanan. Kalau dia patuhi, ada reward, ada penghargaan yang dia dapat. Nah ini syukur ini pengumuman Allah. Dikatakan bahwa ta'azzana. Ingatlah ketika Tuhan kalian mengumumkan. Ayat serasa sering terdengar dan bahkan mungkin yang hadir pengajian hafal. Udah tenar. Tinggal sekarang aplikasi. Iya. Syukur ini terbukti yang hadir di sini, bukti sama Allah. Amin. 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 Ini
baru bulan kita doakan khususnya para imamnya mendapatkan manfaat tentang Amin. Allah. Amin. mereka yang berjasa yang mau sering baik yang menyediakan tanah, membantu secara moral, secara material, melimpahkan keberkahan hidupnya, keluarganya. Amin Allah. Amin. Kemudian berikutnya salawat dan salam kita persembahkan terus-menerus kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasul mulia yang selalu indah kehidupan, bagus akhlak, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia, Rasul yang tak pernah mengeluarkan kata-kata kasar ataupun cacian dalam berdakwah. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun." Tidak ada satu kalimat pun yang keluar melalui lisan yang suci tersebut berdasarkan hawa nafsu, kecuali wahyu ilahiyah yang disematkan dalam dirinya kemudian ditebarkan kepada seluruh umat manusia. Nabi rahmat, Nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh umat manusia bahkan seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul kata Allah kecuali untuk mempersembahkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kalau kalian ditanya apa rahmat Allah yang paling agung yang Allah turunkan di atas pentas bumi ini, jawabannya cuma satu. Rahmat Allah yang paling agung yang Allah persembahkan di atas pentas bumi ini adalah diutusnya Rasulullah SAW. Karena Allah berkata, berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi rahmatnya bukan hanya buat manusia. Allah katakan lil alamin. Rahmat Nabi itu buat bumi, buat gunung, buat laut, buat hewan, semua. Ini mulia dari Muhammad SAW yang dikatakan sebagai Khatam Nabi Nabi Muhammad, penghulunya para nabi-nabi, pimpinannya para rasul, yang mendapatkan keistimewaan di atas rasul-rasul yang lain. Ya, mendapatkan keistimewaan di atas rasul-rasul yang lain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Quran surat Al-Duha, Allah mengatakan wala sawfa yu'ti rabbuka. Allah katakan Tuhanmu akan berikan segalanya kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau mengatakan ya Allah saya enggak. Jadi kalau Nabi mau minta sama Allah lebih kaya daripada Nabi Sulaiman, bisa tidak? Bisa. Allah katakan wala sawfa yu'ti rabbuka. Tadi tidak Tuhan. Maka dalam sebuah riwayat hadis Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi lagi sholat mau diganggu sama syaitan dari bangsa jin. Syaitannya ada dua. Syaitan itu masuk ke sifat. Bentuknya berbentuk dua. Berbentuk minal jin nanti dari bangsa jin dan manusia. Dari bangsa jin kita melawannya dengan cara apa? Isti'adah, membaca ta'awudz. Yang agak sulit itu melawan setan dari bangsa manusia. Yang dia mau datang pengajian, ada yang WhatsApp mau kemana? Menurut kelas hadir kajian. Kata temannya masih ada bulan depan. Itu yang WhatsApp masih ada bulan depan. Itu agennya setan. Dengan kira-kira bahwa teman dekat kita itu tidak bisa jadi agennya setan. Agen setan. Lagi sudah hadir di majlis taklim saja, sudah hadir di majlis taklim, ada yang colek-colek kita ajak ngobrol, lihat mukanya baik-baik. Masya Allah. Jangan-jangan dia sudah jadi agennya Setan.
Nasihati dia, enggak taklim. Udah ente nasihatin dia masih juga ajak ngobrol, baca surat An-Nas. Jangan dia tersinggung. Setelah baca surat An-Nas, dia masih juga masih ngomong dan juga terbaru. Banyak grup di WhatsApp ditunjukin. Masih saja diajak ngobrol, agak kencang sedikit baca surat An-Nas. Pas di jin dan di Nas tiup mukanya. Kenapa itu bukan? Karena muslim. Setan ada tertulis. Di mana lagi setan ada misalnya? Mohon maaf. Di sekitar dinding dan tiang. Sender. Itu di masjid mana saja, hatta di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Coba antum beberapa kalau lihat Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Mana lagi dahulu penuh tiang. Apalagi Nabawi, Masjidil Haram itu tiangnya itu di sekitarnya ada AC. Adem. Awalnya bergantungan, lama-lama mulai miring. Yang hati yang dekat-dekat tembok dan ada setan masuk di situ. Orang senang tidak paham. Nabi diganggu sama setan dibakar sedikit. Kata Nabi pada sahabat-sahabat Nabi, baru saja aku tangkap. Nabi tangkap, Nabi cekik atas kuasa Allah SWT. Kata Nabi, kalau aku tidak ingat Nabi Allah Sulaiman yang pernah minta sama Allah kekuasaan yang tak diberikan kepada umat sebelumnya dan sebelumnya, maka saya sudah aku ikat jin tersebut, aku pertontonkan kepada kalian tengah-tengah kota Madinah. Tapi karena aku ingat doa Sulaiman, minta diberikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada umat sebelum-sebelumnya, aku lepas lagi. Nabi tidak mau terlihat menyayangi Sulaiman, akhlaknya Nabi. Nabi yang lain menginginkan dadanya lapang, angkat tangan dulu jangan saya. Seperti baca doa kita, Musa. Sadri. Minta dilapangkan dada. Nabi Musa merasa sempit dadanya karena kewalahan menghadapi kaum kepala batu. Minta sama Allah lapangkan dada. Nabi Muhammad tak pakai angkat tangan untuk minta. Allah nyatakan untuknya langsung. Alam nashrah la tasaddaq. Bukankah Nabi melapangkan dadaku wahai Rasul? Nabi tidak ada emosi, tidak ada marah. Tidak ada dendam karena Allah katakan nashrah yang kecil dilapangkan. Hatinya lebih luas daripada samudra. Nabi Musa adalah tanah itu kalau lapangkan. Istimewa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Taubat. Nabi yang didik kita bagaimana merintis dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Huda, Nabi yang membawa hidayah. Hidayah tersebut tebarkan keperasaan teroris. Nabi yang senantiasa menanti kita umatnya di tepian telaga Al-Kautsar. Ini Nabi kita itu romantis. Nanti nunggu kita umatnya di mana? Di tepian telaga Al-Kautsar. Nunggu kita di situ. Banyak riwayat hadisnya. Salah satunya Nabi mengatakan aku tunggu kali di situ. Di telaga Al-Kautsar. Sahabat Nabi berkata kepada Nabi, wahai Rasul, itu seperti apa luas telaga Kautsar? Kata Nabi, min maqami hadza ila Amman. Itu hadis ini Nabi ucapkan ketika Nabi masih tinggal di Mekah. Kata Nabi, dari tempat aku berdiri sampai Amman, Yordania. Di luasnya telaga Kautsar itu dari Mekah sampai Yordania. Luas.
Nabi bilang ya inna likulli nabiyyin hawdan. Sesungguhnya seluruh nabi-nabi itu nanti di hari akhir punya telaga masing-masing. Jadi Nabi Adam punya telaga, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua punya telaga. Sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Nabi Adam kumpul di telaga Nabi Adam. Nabi Idris dan seterusnya di telaga mereka masing-masing. Dan Nabi seluruh nabi-nabi saling membanggakan satu sama lain. Nabi Adam bilang sama Nabi Idris, lihat nih umat saya mulai datang. Nabi Idris bilang sama Nabi Nuh, lihat nih umat saya mulai datang. Saling berbangga siapa yang paling banyak pengunjung. Nabi bilang sama sahabat, wana arju, dan aku berharap telagaku yang paling banyak pengunjung. Dan kita kan ingin memenuhi harapan Nabi ya. Dan ternyata setelah sampai di telaga Nabi kepada Muhammad, tidak semuanya bisa minum. Ada batok, karena ada batok kan? Ada. Ternyata ini hadis sudah ada. Batok juga ada sekarang dalam di batok. Kakak be. Di Yobil Akhir ada batok yang bisa minum. Siapa yang bisa minum? Dan dikatakan yang barcode-nya kelihatan. Rumah menghajari. Rumah menghajari itu ada tanda di tangan dan kaki. Tangan dan kaki ada tandanya. Tandanya bekas apa? Bekas wudhu. Kenapa bekas wudhu? Pas dia sholat dong. Mungkin dia wudhu dia karena sholat. Kalau dia bilang saya wudhu sedang nggak sholat, dia cuci muka doang. Ngilangin kantuk. Ngomong menghajari. Sahabat-sahabat pernah tanya sama Nabi, apa yang dimaksud kurang menghajari? Karena Nabi, pernahkah kalian lihat di sebuah padang savana yang begitu luas, terus ada ratusan ekor kuda, semuanya warna hitam. Lalu dari ratusan ekor kuda yang warna hitam, ada sekitar 5 ekor atau 10 ekor yang kakinya ada belang putih. Bisakah kalian menandainya? Sahabat tentu bisa ya Rasul, karena hitam semua. Ada yang belang putih, karena itulah yang disebut orang menghadiri. Masih aku bisa tandai. Cahaya itu keluar. Terlihat berlari di tangan dan kaki terlalu lagi. Nabi suruh minum. Yang air dari Kausar itu sahabat Nabi berkata yang sama Nabi, yang dikatakan asyaddu bayadan min al-jalan wa ahla min al-asad. Air dari Kausar itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Gak usah takut diabetes. Sudah gak ada orang sakit. Mohon maaf dengan dokter, gak bisa praktek. Dan gak laku. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Man syariba minha lam yazma. Yang minum satu terkait kebukan dan yazma, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama. Berarti ada banyak gelas dong. Ada banyak gelas karena Nabi aliyatuhu adadun nujum. Gelas-gelas cantik yang berada di tepian telaga Kausar itu jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Yang menanti umat Rasulullah SAW sampai di situ lalu berharap mudah-mudahan kita semua ketemu. Amin. Semoga bersama Rasulullah SAW dan minum dari telaga Kausar yang diberikan langsung dari tangan mulia Rasulullah SAW. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu kita belum masuk tema. Dalam Al-Qur'an itu ada firman Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bahaya pernak-pernik dunia. Di mana Allah
fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah mewanti-wanti kita terhadap 8 pernak-pernik duniawi yang kesemuanya ini setiap saat berada di sekitar kita, mengganggu kita dan menggoda kita. Dan 8 pernak-pernik duniawi ini bersamaan Allah. Allah tidak melarang kita menikmatinya, tapi yang Allah perintahkan kita untuk menjaga hati kita agar jangan sampai lebih kita cintai ketimbang sang pemilik karunia dan memiliki nikmat itu Allah Subhanahu. Dimulai dari adab orang tua. Kita boleh cinta orang tua kita, boleh, itu wajib, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu kata ulama tafsir, ada beberapa perintah yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang pertama ada perintah aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Itu perintah yang tak bisa dipisahkan. Orang yang menegakkan sholat, mukmin yang menegakkan sholat pasti rapi zakatnya. Kalau dia tegakkan sholat tapi tidak rapi zakatnya, tidak akan dianggap sempurna sholatnya. Tidak boleh dipisahkan. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Makanya coba lihat gradasi, pasti bergandengan itu. Bahkan perintah Allah yang surat Al-Maidah, perintah Allah kepada Bani Israel itu juga tinggal tegakkan sholat, tunaikan zakat. Sampai kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, mungkin di Bani Israel itu formula sholatnya berbeda dengan kita. Tetapi perintah sholat Innakumulus sholat Utumul zakat Wa akhrutumullah qarban. Itu perintah Allah kepada kita. Tidak boleh dipisahkan. Ada orang zakatnya rapi, tapi aneh sholatnya, kadang sholat, kadang enggak, itu enggak sholat. Dia belum dianggap sebagai seorang muzaki yang baik. Yang kedua, perintah ati Allah, ati Rasul. Perintah taat sama Allah, taat sama Rasul. Enggak bisa dipisahin. Makanya cinta Allah, cinta Rasul satu paket. Enggak bisa bilang saya cinta Allah saja, terus dia cinta Rasul, enggak bisa. Saya cinta Rasul saja, terus cinta Allah, enggak bisa juga. Satu paket. Patuh sama Allah, patuh sama Rasul, satu paket. Gak ada orang dia taat sama Allah terus dia membelakangi Nabi, nggak bisa. Atau dia patuh sama Nabi terus dia durhaka sama Allah, nggak boleh juga. Satu paket. Kenapa? Karena Nabi itu adalah traffic kita atau jembatan kita menuju Allah. Dia suka mengatakan Allah, ghayatuna Allah, ghayatuna Allah itu tujuan kita, ya betul. Tetapi tak akan mungkin kita mencapai tujuan kita tanpa melewati manhaj siapa? Jembatan. Jembatan siapa? Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita tak bisa lewat Nabi. Orang berangkat haji, haji itu ritualnya di mana? Semua ritualnya ada di Mekah. Tapi kenapa ada program ziarah ke Madinah? Di situ Rasul. Karena kita tahu seluruh rukunnya haji, kita tahu dan kita mengerti dari siapa? Rasulullah SAW. Maka tidak elok orang dia haji, dia hanya melaksanakan di Mekah saja ritual, tapi dia tidak menziarah di Madinah. Kata hadis tadi, siapa yang haji atau berumrah, dia tidak datang ziarah kepada itu kata dari fakad jangan. Dia telah melepas diri daripada Rasulullah SAW. Karena pada Al-Quran kita taat Allah, taat Rasul,
itu ada. Yang ketiga, ini yang berkaitan dengan ayat, yaitu minta syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Anishkurli, kalian tidak tahu. Kalian bersyukur kepada aku Allah dan kepada kedua orang tua. Satu-satunya perintah syukur setelah kepada Allah kepada siapa? Orang tua. Orang tua. Jadi kalau melihat orang ini dia syukur ya sama Allah, ya lihat bagaimana cara dia memperlakukan orang tuanya. Kalau cara dia memperlakukan orang tua itu dengan sebaik-baiknya, dengan taat, dengan berbakti, insya Allah dia menjadi pribadi yang bersyukur kuat kepada Allah Subhanahu. Nah, Allah sebut dalam Quran, jika ada abaku, jika seandainya orang tua ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, jangan sampai cinta kita sama orang tua kita melebihi cinta kita kepada Allah dan Allah sama Rasul itu di atas segalanya. Lihat sahabat-sahabat tadi, ketika mereka masuk Islam, orang tua mereka masih kafir, mereka tetap sayang sama orang tua mereka, tetap hormati orang tua mereka, tetapi cinta mereka kepada Rasul jauh lebih tinggi ketimbang cinta mereka kepada orang tua tadi mereka yang masih kafir. Saat Nabi Allah ini jatuhnya masih pamannya Nabi sebenarnya, dari jalur ibundanya Nabi. Walaupun umurnya lebih mudah dari Nabi, umurnya lebih mudah dari Nabi, sangat dibanggakan. Dia berislam sama Nabi. Dia termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dari remaja itu sangat dewasa. Dari anak kecil alim. Menurut riwayat sekitar umur 17-an saat dia tua. Ibunya berduit. Ibunya mengancam dengan berbagai macam ancaman. Sampai ibunya mau makan. Jadi kalau ada orang dia mau makan jangan kaget. Ibunya sangat berwakaf pernah mau makan. Biar anak kembali berakidah dengan akidah nenek moyang mereka. Apakah saat dia wakaf? Ibuku aku percaya. Tapi kalau engkau dengan cara mogok makan supaya saya akan kembali kepada agama nenek moyang kita, akidah nenek moyang kita, meninggalkan Muhammad SAW, saya tidak akan lakukan. Walaupun engkau punya 7 nyawa, juga punya 7 nyawa, mogok makan mati hidup lagi, tetap bersama Muhammad SAW. Mendahulukan Allah dan Rasul. Itu dengan kisahnya Mus'ab bin Umair yang rela meninggalkan kota Mekah berangkat hijrah ke Madinah. Anak orang kaya, Mus'ab bin Umair itu remaja yang kaya raya di Mekah. Bergelimang harta, dimanja sama ibunya. Ibunya bilang kalau kau berangkat ke Yasrib ke Madinah Munawwarah, saya tarik seluruh fasilitas yang ada pada diri. Tidak boleh kau bawa. Kau berangkat deh baju dibalik. Misalnya ibunya. Mus'ab bin Umair sudah terbiasa dimanja dengan kemewahan. Menurut riwayat Mus'ab bin Umair itu tampan, cakep. Mus'ab bin Umair itu di kota Mekah, baju apa yang dia pakai itu ditiru sama remaja-remaja Mekah. Dia jadi trendsetter yang aktif gitu. Bahkan dikatakan Mus'ab bin Umair kalau dia lewat di sebuah lorong, dia sudah lewat 50 meter, wanginya tidak ada. Wangi yang dipakai, bau-bauannya masih ada. Mus'ab bin Umair.
dia tetap berangkat. Dia tetap berangkat, tinggalkan kota Makkah, tinggalkan seluruh kemewahan. Bahkan sampai di Madinah Mus'ab bin Umair tidur di emperan Masjid Nabawi di zaman itu. Sampai Nabi katakan sepasang sahabat Nabi, lihat, sampai dia kenal dia Mus'ab di kota Makkah. Hidup bergelimang kemewahan. Tapi karena cinta dia kepada Allah dan Rasul dia tinggalkan. Yang nanti di kemudian hari Mus'ab bin Umair menjadi salah satu juru dakwah Nabi. Orangnya tampan, cakap, pembicara, cara dia penyampaian yang lembut, santun juga dipahami. Mus'ab bin Umair kalau dia datang ke kampung, ini yang masuk Islam bukan 10-12 orang. Yang masuk Islam ke kampung lalu. Mus'ab bin Umair itu kelihatan di dalam Republika berdakwah menyampaikan pesan kepada umat. Atau cinta sama orang tua memang harus, tapi jangan sampai mengarahkan cita-cita kepada umat. Contoh, kalau orang tua kita suruh kita berbuat sesuatu yang menyenangkan Rasul, jangan patuh. Bahkan kita nasihati orang tua kita. Kita jangan urusan orang tua kita. Orang tua kita suruh kita untuk berlaku pulas. Ya, laporannya bikin cincin lah. Sesuatu yang haram. Terus kita patuhi karena kita bilang kita patuhi sesuatu kita patuhi. Orang tua kita punya warung besar. Terus timbangan bulannya atau berasnya disuruh timangin di setiap kilonya. Dan kita tahu jangan patuhi. Nah, Allah katakan jangan sampai ahabba ilaikum minallahi wa rasul. Kalau kita bakti sama orang tua kita yang soleh yang taat, tidak ada orang bakti sama orang tuanya kecuali Allah anugerahkan dia keberkahan. Mohon maaf, orang kafir saja dia bakti sama orang tuanya hidup makanya. Apalagi kalau dia mungkin. Kalau kita cari keramat kemana-mana, kalau masih punya orang tua, keramat hidup